Usai lebih dari 3 jam menggeledah rumah terduga pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Perong di Desa Lepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, petugas kepolisian Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat membawa sejumlah barang bukti. Informasi terkini terkait penggeledahan rumah terduga pelaku pembunuh Vina dan Eki akan disampaikan langsung oleh kontributor Metro TV Faisal Nuratman di Cirebon, Jawa Barat. Faisal, seperti apa situasi terkini pasca penggeledahan rumah terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki, yaitu Perong? Ya, Reza, dapat saya jelaskan untuk saat ini rumah terduga pelaku Peri Setiawan alias Perong berada tepat di belakang saya. Tadi pada saat pukul 16.00 petugas kepolisian gabungan dari Ditreskrim Polda Jabar dan petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota telah melakukan penggeledahan terhadap rumah terduga pelaku tersebut. Petugas lebih dari 3 jam melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti yang dibawa melalui sebuah alat, Reza. Baik, barang bukti apa saja yang disita oleh pihak kepolisian? Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota sendiri tidak menyebut apa saja yang dibawa. Namun Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota menyebutkan ada sejumlah barang bukti yang dibawa petugas yang berkaitan dengan kejahatan yang diduga dilakukan Peri Setiawan yang sudah DPO 8 tahun lalu. Reza. Ya, Faisal, informasinya sebenarnya seperti apa? Ini kan masih simpang siur terkait dengan keseharian ataupun aktivitas terduga pelaku di tempat tinggalnya itu seperti apa, Faisal? Ya, menurut tetangga sekitar yang ditemui tadi, Peggy Setiawan sendiri merupakan pribadi yang pendiam dan jarang bergaul. Namun Peggy Setiawan sendiri dari masa mudanya sendiri sudah bekerja sebagai kuli bangunan. Namun tetangga sekitar menyebutkan bahwa sekitar bulan Lebaran kemarin Peggy Setiawan sempat pulang ke rumah kediamannya, yaitu di Kampung Lepongpongan tersebut. Peggy Setiawan sendiri menurut tetangga sekitarnya menyebutkan bahwa sudah tidak berada di rumahnya semenjak kejadian 2016 silam. Reza. Baik, artinya ketika Lebaran tahun ini itu terakhir ya Peggy datang ke rumah di Cirebon ya? Ya, banyak tetangga sekitar yang menyaksikan Peggy Setiawan sendiri datang dan melakukan tahlilan di rumah sebelahnya, masih di kerabatnya Peggy sendiri. Baik, Peggy bertemu dengan siapa saja, Faisal? Apakah masih ada kerabat keluarga terdekat yang tinggal di sana? Di rumah tersebut saat ini ditinggali oleh ibunya, kakaknya, kakak iparnya, dan neneknya. Baik, artinya semua kerabat masih tinggal di rumah ini ya, Faisal ya? Iya, ya. Baik, langkah selanjutnya apa saja yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan pemeriksaan rumah dari keluarga Peggy ini? Ya, tadi Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota sendiri tidak menyebutkan langkah selanjutnya akan apa, namun beliau menyebutkan akan terus mendalami peranan dari Peri Setiawan sendiri alias Perong. Apakah memang pada tahun 2016 pihak kepolisian sudah mengetahui lokasi dari rumah di Cirebon ini? Untuk informasi tersebut pihak kepolisian sampai dengan saat ini ketika ditanya tidak menjawab konfirmasi tersebut karena merupakan bagian penyidikan dari Polda Jawa Barat. Apa betul motor dari Peggy sempat disita oleh pihak kepolisian? Karena itu berdasarkan informasi dari tetangga Peggy. Tahun 2016 silam kemarin. Kurang jelas Reza suaranya. Apakah motor dari Peggy sempat disita oleh pihak kepolisian pada tahun 2016? Tetangga sendiri belum mengonfirmasi, namun tetangga menyebutkan bahwa keseharian Peggy sendiri sempat memiliki sebuah sepeda motor, namun semenjak 2016 sendiri sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya. Diduga tetangga menyebut bahwa motor tersebut telah disita pihak kepolisian. Yang akan masuk ke
Baik, terima kasih Faisal atas informasi Anda dan pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya langsung ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, ke depan ini bagaimana nanti pembuktiannya bahwa Peggy terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki sementara semua terdakwa mencabut keterangan terhadap 3 tersangka yang lain. Anda melihatnya bagaimana ini Pak Beni? Ya, saya yakin pihak tim saat ini sedang bekerja. Di antaranya adalah memastikan bahwa yang ditangkap itu dicocokkan dengan pihak keluarga bahwa ini yang namanya Peggy yang mencoba mendekati Vina. Kalau itu sudah oke, sudah confirm, itu satu poin yang penting sekali. Baru nanti pihak keluarga akan menjelaskan bagaimana si Perong ini aktif mendekat tapi ditolak. Sehingga keluarga sampai menyampaikan bahwa mungkin sakit hati karena itu. Jadi ini bisa menjadi kunci pembuka. Kemudian dalam konteks ini memang diperlukan keterangan dari tim penyidik awal dulu. Ada beberapa hal yang perlu nanti di cross check seperti tadi info soal motor yang disita. Tentunya perlu dicek kepada tim penyidik dulu, benarkah ada penyitaan itu dan sebagainya. Kalau iya kan berarti sudah semakin jelas identitasnya. Dan harusnya kalau memang itu sudah teridentifikasi, tentunya untuk foto, kemudian KTP yang bersangkutan setidaknya dulu sudah bisa didapat. Oleh sebab itu kita perlu menunggu dulu karena ini proses sedang berjalan dan saya yakin dengan diawali penangkapan ini nanti prosesnya akan berkembang dengan pesat. Ini karena kami merujuk kasus pembunuhan ibu anak di Subang. Kami mengikuti terus dan Pak Direskrim ini aktif sekali turun ke lapangan mengendalikan operasi sampai akhirnya kasus yang 2021 tuntas. Sekarang sudah maju ke pengadilan. Makanya kami optimis bahwa kasus ini juga akan bisa dituntaskan segera begitu. Baik, saya langsung ke Mbak Sartika lagi. Mbak Sartika, ketika salah satu terdakwa yaitu Saka mengaku sebagai korban salah tangkap, bahkan dirinya tidak mengenal siapa itu Vina, siapa itu Eki. Tanggapan dari pihak keluarga seperti apa, Mbak Sartika? Oke, terima kasih banyak Mas. Kalau untuk mengenali pengakuan Saka, total ya, terdakwa tervonis yang terlebih dahulu, salah tangkap nih pada 8 tahun yang lalu. Sebenarnya sih di sini bukan kapasitas kami lagi ya Mas ya untuk membahas seperti ini karena kita fokus untuk terhadap dalam kategori pembunuhannya si almarhum Vina. Kalau memang ternyata apa yang diucapkan oleh penasihat hukum Saka Tatal dan Saka Tatalnya sendiri ternyata benar, kami berharap ya mereka segera melakukan proses hukum yang ada itu agar ayo kita sama-sama bangkit, kita sama-sama bekerja sama untuk membongkar nih sebenarnya siapa di balik semua ini itu sih Mas. Oke baik, kalau begitu saya langsung ke Kang Asep. Kang Asep, ketika pembuktian polisi saat menangani kasus ini terkesan terlalu bertumpu pada pengakuan dan kesaksian para terdakwa, apa yang harus menjadi prioritas penyelidikan untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang kepada masyarakat, Kang Asep? Ya, hukum itu kan bicara bukti. Nah, bukti itu adalah menggunakan alat bukti. Bagaimana kesesuaian satu dengan yang lain. Nah, anggaplah putusan kemarin harus dihormati kan sampai MA itu kan. Artinya apa? Dipertimbangkan kan diuraian kejadian. Terlepas mereka melakukan atau tidak melakukan atau karena penyangkalan. Tapi setidak-tidaknya ya, ketika disebut namanya Peggy ini di dalam baik dalam putusan atau nanti dalam penyelidikan yang baru ini ada kesesuaian atau tidak? Katakanlah tadi katakan Pak Beni bahwa dia ternyata Peggy sering ketemu, ujungnya kan ketahuan sakit hati. Nah sekarang ada katakanlah juga ada percayaan tanda petik ini pelakunya benar atau tidak atau ganti nama atau ganti segala. Ya kan tinggal disebutin nanti yang pelaku yang 7 atau 8 itu pernah mengenal, pernah ketemu atau mereka kan pernah menyebut. Katakanlah itu juga karena tanda petik lagi ya rekayasa. Ini kan ketahuan ya. Pasti sekira penyidik baru ini ya, yang penyidikan baru ini nanti kan dikaitkan dengan penyidikan yang dulu yang sudah suka tidak suka itu telah menjadi putusan pengadilan. Terlepas putusan pengadilan itu benar atau salah tetap harus dihormati. Artinya apa lagi? Jadi ketika tertangkapnya Peggy ini atau Peri ini ya, ketika dipertemukan nanti dengan para terpidana setidak-tidaknya yang 7 orang atau 8 orang ya akan ketahuan titik temunya. Jadi siapa sebenarnya? Nah kalau misalkan ada keraguan juga
kan nanti Peggy pasti ngomong dong. Ya kalau tadi kita anggaplah asumsinya dia sakit hati terhadap korban, kan katakan ada pelaku lain, pasti akan ketahuan kan. Karena ini kan pelakunya lebih dari satu. Kalau lihat putusan pengadilan sebelumnya yang tadi hukum 8 orang itu, tambah di satu lagi. Apalagi kalau nanti yang 2 lagi ketangkap misalkan kan. Bukan hal yang susah lah misalkan dari kepolisian untuk menangkap dari 3 ini ya. 1 udah, masa yang 2 juga enggak gitu kan. Karena seperti yang 1 ini, masyarakat mengenalnya kan, waktu demi waktu, tempat. Jadi bukan hal yang sulit, justru dia kelak harus dipertanyakan nanti. Kenapa sih sudah ada putusan pengadilan, kenapa namanya disebut, kenapa seperti tanda petik orang ini baru tertangkap sekarang. Nah, tapi karena dia tertangkap ini kan setidaknya kita ada tercerahkan titik temunya ya, bahwa ternyata ada kaitannya. Dan dia katakan Pak Beni, dia pernah ada ke rumah itu, dan nanti dipertemukan lagi dengan 8 yang telah terpidana itu, ada apa sebenarnya. Tapi dengan semua terdakwa mencabut keterangannya terhadap 3 tersangka lain, ini bagaimana ini akan mempengaruhi kasus pengungkapan dari kasus ini? Ya, pertama gini, suka nggak suka, res judicata per prat habetur. Putusan itu sudah hormati, mau benar, mau salah, itulah putusan. Kecuali misalkan kami ada upaya hukum PK. Tapi selama ini kan udah 8 tahun masa nggak melakukan upaya hukum semuanya. Yang dari pihak yang terpidana. Nah, yang ini kan lain lagi, yang sekarang yang 1 ini kan. Nah, anggaplah sekarang ya, anggapan akademis ya kita bicara. Kalau itu terjadi sesuatu yang tidak dipercaya, toh sekarang nuduhnya kan pelakunya ke si Peggy ini kan. Nah, kaitan Peggy ini sebagai pelaku kan hal yang lain. Sebenarnya kan yang 8 ini kan jadi saksi, tapi kalau tidak ada keterkaitan justru ini kan menarik. Sebenarnya dulu penyidikan itu kenapa gitu ini? Apakah ini 11 pelakunya atau sebenarnya 3 atau pihak lain atau yang 7? Nah, justru tadi berkatakan diulang-ulang oleh Pak Beni, yang 1 ini akan membuka titik cerah gitu. Oke lah dengan ekstrim ya. Yang putusan walaupun ikrar itu katakan peradilan sesat, mohon maaf sekali, mohon maaf. Bukan berarti ya bahwa si Peggy ini bisa bebas atau bisa dilepas atau bisa dilapas. Justru ini akan membuka cerita baru gitu kan. Nah, atau juga mungkin juga katakanlah putusan ini benar yang dulu itu yang 8 ini. Ya katakanlah benar dia bagian karena pasalnya penyertaan kan. Ini adalah mereka melakukan. Nah tadi saya bilang, nah ini bagian 3 yang tidak terungkap dulu. Nah persoalan kan yang sekarang ramai di media itu kan. Nah kenapa 3 ini disebut di putusan? Tanda petik lagi. Kenapa polisi tidak menindaklanjuti gitu kan? 3 orang ini kan saya katakan ini profilnya kan bukan profil seperti ya teroris lah atau apa gitu kan. Ini kan kalau memang itu pelakunya si PG kan sebenarnya harus dengan cepat gitu kan. Tes kalau udah ribut kan dapat juga, nggak seminggu tadi kata Pak Beni. Kita dapat gitu. Nah persoalannya 8 tahun itu gimana gitu? Apakah dia pelaku atau bukan pelaku atau dia bagian pelaku? Itulah yang harus transparansi. Publik jadi tercerahkan. Oh selama ini tuh tadi yang dikatakan Mbak Sartika, press release itu yang sebenarnya apa? Tapi lebih penting lagi nanti kita ngomong di pengadilan gitu kan. Itu kan terungkap semua ya dari mulai sering ketemu atau kenapa lama atau ada kaitannya 8 sama yang 1 atau sebenarnya 3 ada 2 orang lagi. Itu kan terungkap. Ini menarik, tapi catatan saya sekali lagi mudah-mudahan ya kita kawal rame-rame semua terus ada Pak Beni sebagai komisi kepolisian polisian ini ya harus diiniin dong. Subang aja bisa, yang sebelum Subang aja bisa. Masa ini dengan profil situasi tempat yang begini 8 tahun Pak Beni. Ya. Gitu yang mungkin khususnya soal ini. Dugaan salah tangkap yang diungkap oleh terdakwa Pak Beni, bagaimana polisi juga harus mempertanggungjawabkan proses penyelidikan kasus ini? Jangan dijawab dulu Pak Beni, kita bahas saat lagi usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.